Jordi Amat ke Johor Darul Takzim. Entah kenapa di antara banyaknya drama transfer pemain, hanya ini saja yang menurut aku drama transfer yang paling tidak jelas. Bahkan sampai ada satu orang anggota DPR yang ikut campur ke dalam drama ini. Coach Justin bahkan sampai harus ikut turun gunung untuk meluruskan drama ini dari opini liar akun-akun bansos. Ketika Koci sudah turun gunung, artinya dunia sedang tidak baik-baik saja. Awalnya aku sangat tidak peduli dengan drama ini, tapi pada akhirnya aku juga ikut angkat suara karena akun-akun provokator ini mulai liar dengan opini-opininya yang sudah jelas-jelas salah dan tidak memiliki dasar. Aku sebenarnya cukup bingung kenapa masalah transfer ini bisa menjadi sedrama ini. Di mana letak kesalahan transfer ini? Aku sendiri sebenarnya juga cukup kecewa karena Jordi Amat memutuskan untuk tidak melanjutkan petualangannya di Eropa. Tapi aku sendiri juga sangat yakin kalau Jordi Amat pasti tidak akan berhenti untuk menjadi pemain sepak bola yang hebat. Aku yakin kalau Jordi Amat pasti punya rencana yang terbaik untuk dirinya sendiri. Kembali ke drama transfer Jordi Amat ke JDT. Aku cukup terganggu dengan beberapa postingan dari akun Football Noise. Menurutku dia itu sangat sok kritis dan dengan membuat postingan-postingan yang informasinya sangat tidak valid. Bahkan sumber informasi dari Football Noise itu sangat tidak jelas dan juga informasi yang diberikan itu sudah sangat jelas bahwa informasi itu tidak benar gitu loh. Postingan-postingan miliknya jarang sekali menyertakan sumber, bahkan opini pribadi yang dia lontarkan seringkali salah dan melenceng dari fakta. Yang mengherankan adalah masih banyak orang-orang yang mendukung dia dengan kredibilitas yang buruk seperti itu. Postingan pertama dia yang membuat aku terganggu adalah tentang JDT yang memanfaatkan naturalisasi Jordi Amat untuk mengisi slot pemain Asia di JDT. Ini sangat tidak masuk akal kan? Proses naturalisasi Jordi Amat sendiri sampai saat ini masih belum selesai. Jadi bagaimana bisa dia bergabung ke JDT untuk mengisi slot pemain Asia? Opini ini akhirnya terbantahkan setelah diketahui bahwa Jordi Amat masih menggunakan paspor Spanyol ketika bergabung ke JDT. Yang kedua adalah tentang tuntutan untuk membatalkan naturalisasi Jordi Amat. Ada cukup banyak postingan dari akun tersebut yang menuntut pembatalan naturalisasi Jordi Amat. Perlu diketahui kalau sebenarnya Jordi Amat memiliki darah keturunan Indonesia. Bahkan belakangan diketahui kalau Jordi Amat adalah keturunan ningrat dari kerajaan Siau, sehingga Jordi Amat sangatlah layak untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesianya. Tapi karena Indonesia tidak memperbolehkan adanya dui kewarganegaraan, maka untuk mendapatkan status WNI-nya Jordi Amat harus dinaturalisasi dan melepas kewarganegaraannya yang lama. Lagi pula karena Jordi Amat masih memakai kewarganegaraan Spanyol untuk bergabung ke JDT, maka pembatalan naturalisasi pun tidak akan mempengaruhi transfernya. Yang ketiga adalah tentang penurunan kualitas jika bergabung ke JDT. Jadi akun Bansos ini bilang kalau dengan bergabung ke JDT yang bermain di Liga Malaysia artinya sama saja dengan penurunan kualitas. Sebenarnya memang tidak salah jika pemain dari Liga Eropa bermain di Liga Asia dianggap sebagai penurunan kualitas. Yang menjadi masalah adalah akun ini memprovokasi dengan mengatakan bahwa Jordi Amat menolak tawaran dari klub Eropa karena mendapatkan uang yang lebih banyak dan mudah di JDT. Padahal faktanya adalah klub Eropa yang pernah tertarik dengan Jordi Amat seperti Panathinaikos tidak pernah memberikan tawaran untuk Jordi Amat. Lalu mencari alasan lain dengan mengatakan bahwa Liga Malaysia adalah liga petani dan kualitasnya tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Opini ini sebenarnya melawan fakta karena pada kenyataannya Liga Malaysia jauh lebih unggul dari berbagai sisi dibandingkan Indonesia. Persaingan di sana juga sebenarnya cukup ketat. Hanya saja memang JDT terlalu mendominasi liga karena mereka lah yang paling jor-joran untuk tim mereka. Tapi bagaimana jika kita membayangkan kalau JDT pindah ke Liga Indonesia? Kondisinya tentu akan lebih parah dibandingkan dengan JDT di Liga Malaysia. Hanya dengan sedikit informasi tentang fakta JDT saja, seharusnya kita sudah bisa tahu apa jadinya jika JDT main di Liga Indonesia. Liga Indonesia akan menjadi liga petani juga, tetapi lebih buruk berkali-kali lipat dibandingkan dengan di Malaysia. Jadi kalian semua salah jika menilai kalau Liga Malaysia mirip dengan Liga Indonesia. Harusnya kalian lihat kembali bagaimana Bali United bisa dibantai 5-2 oleh Visaka FC dari Liga Kamboja. Bali United adalah juara Liga 1 musim kemarin, sementara Visaka FC sendiri menempati peringkat keempat
di Liga Kamboja. Dari sini saja kita sudah bisa menilai bagaimana kualitas Liga Kamboja dibandingkan dengan liga kita. Memalukannya lagi adalah opini tentang Liga Malaysia tidak berbeda jauh dengan Liga Indonesia. Berhasil dibantah oleh Kedah Darul Aman yang berhasil membantai Visaka dengan skor 5-1 di lanjutan AFC Cup. Selanjutnya adalah postingan tentang Jordi Amat yang dibanding-bandingkan dengan Dion Kuls. Dion Kuls sendiri pernah mendapatkan tawaran untuk bermain di JDT, namun ditentang oleh para pecinta sepak bola Malaysia dan meminta Dion Kuls untuk tetap berkarir di Eropa. Ya, meskipun kasusnya mirip, tapi perbandingannya sangatlah tidak apple to apple. Jordi Amat saat ini usianya sudah memasuki usia 30 tahun. Sementara Dion Kuls masih berusia sekitar 20 tahunan, sehingga wajar jika Malaysia menentang Dion Kuls untuk bermain di JDT. Karena Dion Kuls masih berada di usia emasnya dan akan menjadi sia-sia jika dia bermain di Liga Malaysia. Sementara Jordi Amat di usianya yang sudah menginjak 30 tahun ini, kalian sendiri pasti bisa menilainya kan? Jadi perbandingan tersebut tidak relevan dan sebaiknya Football Noise lebih banyak belajar lagi, khususnya pelajaran matematika, statistika, dan metode penelitian. Karena melek data merupakan kemampuan yang sangat penting bagi orang yang pintar. Meskipun dari Asia Tenggara, tapi JDT bukanlah klub yang bisa dianggap rendahan. Di Malaysia sendiri, JDT menjadi pionir dari revolusi sepak bola Malaysia yang lebih modern dan profesional. Hasilnya adalah saat ini Liga Malaysia menempati peringkat keempat sebagai liga terbaik di zona timur AFC. Jauh di bawah Liga Indonesia yang menempati peringkat ke-11 di zona timur. Lagi pula JDT punya standar yang tinggi untuk bisa menyamai hegemoni dari sepak bola Eropa. Dan juga saat ini JDT menjadi salah satu klub besar di Asia. Banyak pemain ex-liga top Eropa yang juga bermain di JDT. Artinya adalah JDT punya berbagai keunggulan yang bisa menunjang karir pemainnya. Cobalah kita sedikit berpikir positif. JDT juga punya koneksi luas dengan klub-klub dari liga top lain. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika Jordi hanya menggunakan JDT sebagai batu loncatan agar bisa dipinjamkan ke klub seperti klub elit seperti Abimanyu kemarin yang dipinjamkan oleh JDT ke Newcastle Jets. Jangan sampai kalian terpancing dengan akun-akun sok kritis seperti Football Noise yang sudah terbukti opininya salah. Sebagai penyinta sepak bola, harusnya kalian bisa lebih cerdas dan lebih objektif lagi dalam menyikapi suatu informasi. Dan jangan hanya ikut-ikutan dengan apa yang sedang heboh di media sosial. Akun-akun sok kritis seperti Football Noise dan sebangsanya sangat tidak layak untuk dipercaya informasinya, apalagi untuk diikuti. Kecuali jika kalian memang mengikuti akun tersebut hanya untuk mengomentari atau menghujat konten dari akun-akun seperti itu. Ya, karena memang mereka ini menutup kolom komentar kecuali untuk followersnya, sehingga kita terpaksa harus mengikuti akun tersebut untuk bisa mengomentari postingannya. Masih banyak akun-akun lain yang lebih layak untuk diikuti. Mereka lebih memiliki effort untuk memberikan informasi yang kredibel dan mudah dimengerti oleh para pengikutnya. Lalu untuk kelanjutan naturalisasi Jordi Amat, PSSI, Sintayong dan stafnya lebih layak untuk menilai hal ini karena kapasitas yang mereka miliki. Mereka pasti punya rencana yang terbaik untuk urusan ini, jadi lebih baik kita semuanya percaya kepada mereka daripada menghabiskan tenaga untuk hal-hal yang tidak penting seperti ini. Dan itu saja. Thanks for your attention and goodbye.